Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan kembali menyapa kita. Bulan penuh barokah yang sangat istimewa. Karena menjadi bulan diturunkannya Al-Quran, banyak keutamaan dengan kita membaca dan memahami Al-Quran. Oleh karenanya, menemani waktu menjelang berbuka puasa Anda, kami mempersembahkan tayangan edukasi Cirebon Mengaji yang merupakan persembahan pemerintah Kabupaten Cirebon dan Bajnas Kabupaten Cirebon. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa setia RCTV dimanapun Anda berada. Senang sekali kami hadir menjumpai Anda dalam program Cirebon Mengaji. Budayakan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Ya pemirsa, seperti biasa kita hadir menyapa Anda dan menemani sore hari pemirsa menjelang berbuka ya selama bulan Ramadan. Nah, kali ini pemirsa kita sudah bersama dengan Bapak Kiai Haji Ahmad Zaini Dahlan, LC MPhil MSI selaku Ketua Basnas Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana, masih kuat Pak puasanya? Semakin semangat. Semakin semangat, semakin hari justru semakin semangat ya Pak. Betul. Semakin terbiasa mungkin ya. Siap. Sudah 5 bulan Ramadannya itu terasa dan sudah mulai menikmati ya Pak ya. Ya. Dan selain itu pemirsa sudah ditemani oleh para santriwati dari Pondok Pesantren Khas Kempek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, nah seperti biasa kita akan membahas seputar Ramadan. Nah kali ini temanya adalah memperkuat iman dan takwa di bulan Ramadan. Nah Pak Kiai, sesuai dengan nama program kita nih, Cirebon Mengaji, budayakan kembali Maghrib Mengaji. Nah apakah ada Al-Quran surat apa yang berkaitan dengan tema kita pada sore hari ini? Insya Allah ada itu surat Al-A'raf ayat 96 sampai 99. Quran surat Al-A'raf ayat 96 sampai 99. Nah pemirsa, untuk Anda yang di rumah nih bisa bersama-sama membuka Al-Qur'annya masing-masing ya. Dibuka surat Al-A'raf ayat 96 sampai 99 dan kali ini akan dibacakan oleh Saudari Rofa beserta kawan-kawan. Kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ardh. Minas samaa'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Afa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Awa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna duhaw wa hum yal'abun. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai apa yang mereka kerjakan. Maka apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksa kami yang datang malam hari ketika mereka sedang tidur? Atau apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang pada pagi hari ketika mereka sedang bermain? Atau apakah mereka merasa aman dari siksaan Allah yang tidak terduga? Tidak ada yang merasa aman dari siksaan Allah selain orang-orang yang rugi.
Shadaqallahul azim. Ya pemirsa, telah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96 sampai 99 yang berkaitan dengan tema kita pada sore hari ini, yaitu memperkuat iman dan takwa di bulan Ramadan. Selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan lebih jauh yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Zaini Dahlan. Pak, sesuai dengan ayat Al-Quran tadi dan sudah dibacakan juga artinya, boleh dijelaskan nggak Pak kaitannya dengan tema kita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian dan pemirsa RCTV di rumah. Ayat tadi menjelaskan tentang sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, maka Allah akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Jadi kunci diperolehnya keberkahan adalah iman dan takwa. Iman dan takwa. Nah, dalam kaitannya dengan bulan puasa ini, kita tahu bahwa ayat yang memerintahkan untuk berpuasa itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi perintah ini ditujukan kepada mereka yang beriman. Di ekor ayatnya mengatakan la'allakum tattaqun, agar mereka menjadi bertakwa. Jadi memang dari iman menjadi proses takwa itu adalah dari iman ke takwa itu membutuhkan proses. Nah, salah satu prosesnya adalah diwajibkan berpuasa. Jadi kewajiban berpuasa dan adanya bulan puasa ini adalah kesempatan bagi kita yang beriman untuk meningkatkan keimanan kita, membuktikan dan merealisasikannya dalam perbuatan dan tindakan sehingga kita tergolong orang-orang yang bertakwa. Insya Allah kalau iman dan takwa ini sudah lengkap, maka kita termasuk orang-orang yang diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Pak Kiai, tahan dulu penjelasan lebih lanjutnya. Itu dia ya pemirsa, dari iman menuju takwa adalah sebuah proses ya. Dan salah satunya adalah menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Kita akan bahas lebih lanjut pemirsa, namun usai jeda. Jadi tetaplah bersama kami dalam Cirebon Mengaji. Budayakan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Acara ini penerimaan beasiswa pendidikan dari Basnas. Besar harapan saya teruslah berbakti Basnas ini untuk bidang-bidang sosial gitu aja. Jadi nggak pendidikan aja, termasuk guru tilahu, pendidikan dari pondok pesantren, mungkin yang lain-lainnya termasuk kesehatan gitu. Untuk saya pribadi sebagai orang tua sangat membantu lah, minimal bisa meringankan untuk tahap semester. Insya Allah bisa semester 1, 2, 3, 4 syukur-syukur sampai lulus lah, bisa dari Basnas gitu aja. Besar harapan saya gitu. Lalu untuk harapan Bapak kepada Basnas Kabupaten Cirebon? Terus berprestasi, mencari inovatif, dan terus sesuai dengan moto Basnasnya dijalankan gitu aja. Untuk sosialnya gitu aja, baik pendidikan, kesehatan maupun yang lainnya. Nah, perjalanannya kebetulan untuk di lembaga saya sendiri untuk kegiatan praktek ibadah, kegiatan ibadah sholat zuhur itu benar-benar dibutuhkan musola, sehingga ketika dibutuhkan akhirnya pihak kami prihatin sehingga urunan sedikit demi sedikit sehingga akhirnya terkumpul dana pada waktu itu untuk membuat fondasi. Nah, setelah jadi fondasi akhirnya saya beserta panitia yang lain alhamdulillah bisa mengajukan ke Bapak Bupati melalui Basnas
dan alhamdulillah sekarang akan ke tahap proses pencairan. Lalu Saya atas nama masyarakat Cirebon, ayo yang teman-teman yang lain yang merasa kenal saya maupun yang tidak kenal, marilah berzakat infak, mau zakat sedekah, mau zakat mal, marilah ke Basnas biar tersalurkannya tepat sasaran. Saya himbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon agar taat memberikan infak zakatnya, karena infak zakat ini sangat-sangat bermanfaat untuk yang membutuhkan. Terbukti untuk lembaga saya sendiri ya sekarang dapat merealisasikan ya beberapa tahap pembangunan yang sumber dananya itu dari Basnas Kabupaten Cirebon. Terima kasih. Basnas Kabupaten Cirebon, cinta zakat. Basnas Kabupaten Cirebon, cinta zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imran, Bupati Cirebon, telah menyalurkan zakat pribadi saya ke Basnas Kabupaten Cirebon. Saya juga mengajak kepada seluruh pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon, ASN di semua instansi, pegawai BUMD, pengusaha, karyawan swasta dan semua masyarakat Kabupaten Cirebon agar menyalurkan zakat, infak dan sodakohnya ke Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon. Bulan Ramadan adalah bulan zakat, infak, dan sedekah. Bulan dilipat gandakannya pahala bagi mereka yang menunaikan zakat, infak, sedekah di bulan ini. Mari salurkan zakat Anda melalui Basnas Kabupaten Cirebon agar bisa diberikan kepada mereka yang berhak dengan tepat sasaran dan mempunyai manfaat yang berjangka panjang. Kami Basnas Kabupaten Cirebon menyediakan pelayanan penerimaan harta zakat baik melalui konter atau bisa transfer ke rekening atau bisa juga dengan scan QR code. Basnas juga menyediakan pelayanan jemput zakat. Kabupaten Cirebon, cinta zakat. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam program Cirebon Mengaji. Budayakan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Kita masih ditemani dengan Bapak Kiai Haji Ahmad Zaini Dahlan selaku Ketua Basnas Kabupaten Cirebon dan para santriwati dari Pondok Pesantren Khas Tumpek yang tadi sedang membahas tentang tema kita pada hari ini, memperkuat iman dan takwa di bulan Ramadan. Ya, bagi pemirsa tetap saksikan karena kita akan bahas lebih dalam lagi nih Pak. Boleh dilanjutkan, silahkan Pak Yai. Terima kasih Ibu. Para pemirsa RCTV di rumah, menurut sahabat Ali karamallahu wajhah, khalifah yang nomor 4 ya, Khalifatul Rasyidin yang keempat, dari proses iman menjadi takwa itu ada 4 hal yang perlu dilakukan oleh seseorang muslim ya, seorang mukmin. Yang pertama adalah al-khaufu minal jalil. Artinya kita harus mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, yang maha luhur, yang maha mulia. Perasaan takut itu kita implementasikan dengan menjalankan perintah-perintahnya, perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Kita harus senantiasa Allah itu selalu berada dekat kita. Dalam hadis hal itu disebut sebagai konsep ihsan. Ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam tara fa innahu yara. Jadi hendaklah kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti kamu melihat Allah. Kita bayangkan Allah itu adalah Malikul Muluk, raja di raja. Kita tentunya kalau menghadap orang tua atau menghadap guru, kiai, presiden kan kita harus hormat, harus sopan santun dan lain sebagainya. Kita bayangkan kita menghadap kepada raja di raja Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus betul-betul merendahkan diri kita serendah-rendahnya, karena di hadapan kita adalah
Allah yang maha luhur seluruh-luhurnya. Nah, dalam konsep ihsan itu disebutkan, kalau misalnya kalian tidak bisa seperti melihat Allah, maka ketahuilah bahwa Allah senantiasa melihat kita. Jadi itu namanya menghadirkan Allah. Jadi segala tindak langkah kita itu berada dalam pengawasan Allah, sehingga kita selalu berhati-hati dalam segala hal, baik itu di depan orang ataupun tidak, di tempat sepi ataupun tempat ramai, malam ataupun siang hari, karena Terlihat Allah selalu atau tidak. mengawasi kita. Ya. Dan itu sebenarnya makna dari puasa. Ya. Karena puasa ini kalau misalnya kita bandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain, ibadah-ibadah yang lain itu ada tanda-tandanya, ada sesuatu yang bisa kita lihat. Sholat misalnya kan Allahu Akbar, oh lagi sholat, sujud. Atau haji lah, naik pesawat. Zakat juga mungkin barangkali ya, tapi sebelumnya ingat zakat, ingat Basnas. Kabupaten Cirebon. Zakat juga ada sesuatu yang harus diperlihatkan, nah, ada uangnya, ada mustahiknya, ya, Pak, ya? Tapi kalau puasa tidak ada bentuknya, karena puasa itu adalah ibadah meninggalkan makan dan minum. Jadi kita tidak tahu apakah adik-adik ini sedang berpuasa atau tidak. Puasa kan puasa tentunya ya, tapi buktinya mana? Ya cuma kelihatannya nggak makan gitu. Ya tentunya, atau orang-orang yang lagi jalan-jalan dan lain sebagainya, dia tidak makan, tidak minum, tapi giliran nggak ada orang makan kan bisa saja. Bisa jadi ya, bisa Pak, ya? jadi. Jadi itulah. Makanya puasa itu betul-betul harus menghadirkan Allah. Nah, itulah makna daripada takwa tadi. Ya, anta abudallah ka'annaka tarah fa illam tarah fa innahu yarak. Ya. Nah, yang tadi ya al-khaufu bil jalil. Kemudian yang kedua adalah yang harus dimiliki oleh seseorang agar supaya bisa dari iman ke takwa itu adalah al-qanaatu bil qabil. Jadi harus menerima apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya penerimaan ini ya sering disebut sebagai qanaah, implementasinya adalah dengan rasa syukur. Jadi apa yang diberikan Allah kepada kita ini adalah merupakan sesuatu yang terbaik bagi kita. Kita kaya, berarti kita harus bersyukur. Kita lebih kaya lagi juga bersyukur. Apalagi sangat kaya, ya bersyukur juga. Syukurnya lebih lagi ya, Pak, ya? Nah, salah satu cara bersyukur adalah dengan berzakat. Uang yang kita miliki, kita tunaikan zakatnya, itu adalah cara bersyukur. Jadi itu termasuk bagian daripada al-qanaatu bil qabil. Jadi menerima apa yang menjadi panduman Gusti Allah. Kemudian yang ketiga adalah al-isti'dadu liyaumir rahil. Jadi mempersiapkan untuk hari di mana kita meninggalkan dunia ini. Manusia bagaimanapun kuatnya, bagaimanapun sehatnya, mungkin dia bisa berumur panjang, tapi pada saatnya nanti akan meninggal dunia, akan mati. Semuanya, semua makhluk hidup akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, setiap makhluk. Oleh karena itu, makanya perlu persiapan dari semenjak sekarang. Yaitu dengan apa? Yaitu dengan beribadah kepada Allah, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dengan demikian nanti kita akan naik tingkat dari orang-orang yang beriman kemudian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya. Dan itu adalah beberapa hal ya yang diwasiatkan oleh Imam Ali kepada kita semua agar supaya bisa beriman sekaligus bertakwa. Baik ya. Terima kasih banyak Pak Yai atas penjelasannya. Itu dia pemirsa ya, dari iman proses menjadi takwa ada beberapa hal yang harus kita terapkan ya. Salah satunya seperti rasa takut terhadap Allah, menerima ketentuan Allah, dan juga kita mempersiapkan diri atau kita memiliki bekal ya untuk meninggalkan dunia ini dan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas lebih lanjut mengenai tema kita iman dan takwa di bulan Ramadan, tapi jangan kemana-mana karena Cirebon Mengaji akan hadir kembali untuk Anda. Tujuan program penyaluran untuk guru DTA ini seperti yang kita tahu bahwa
guru DTA ini adalah merupakan komponen masyarakat yang mengenalkan agama, khususnya agama Islam ya, mengenalkan agama kepada masyarakat dari usia dini, mengenalkan membaca alif bata. Tentunya ya tidak hanya itu, memperkenalkan tentang Allah, tentang Nabi besar Muhammad SAW. Jadi posisinya sangat penting sekali untuk perkembangan generasi yang akan datang, yaitu generasi yang religius, yang bermoral, yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kesempatan yang bahagia ini juga saya menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Cirebon yang agnia dan masyarakat semua yang salurkan zakatnya melalui zakat infak sodakohnya melalui Basnas Kabupaten Cirebon. Insya Allah dengan semakin besar dana yang dapat kami kumpulkan, maka kesejahteraan yang kita berikan kepada guru-guru DTA nanti akan bisa lebih besar daripada yang sudah kita salurkan sekarang ini. Mari kita tunaikan zakat, infak, dan sedekah melalui Basnas Kabupaten Cirebon. Basnas Kabupaten Cirebon, cinta zakat. Oke. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Cirebon Mengaji. Budayakan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Pemirsa masih bersama Pak Kiai Haji Ahmad Zaini Dahlan selaku Ketua Basnas Kabupaten Cirebon dan para santriwati dari Ponpes Khas Kempek. Ya, tadi sudah kita dengar penjelasan dari Pak Yai seputar bagaimana caranya memperkuat iman dan takwa di bulan Ramadan. Ternyata iman dan takwa ini berbeda pemirsa, dan di tengah-tengah tersebut ada sebuah prosesnya. Nah ya, sekarang kita akan beri kesempatan untuk para santriwati untuk barangkali ada yang ingin ditanyakan seputar tema tersebut. Silakan. Ya, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurjihan Saniah. Mohon izin bertanya, Pak. Bagaimana kedudukan orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala? Baik, terima kasih. Bagaimana kedudukan orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala? Monggo silahkan dijawab Pak Yai. Terima kasih. Ada sebuah ayat ya, ayat Al-Quran di surat yang lain menyebutkan bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Jadi orang yang paling mulia di antara kalian semua adalah yang paling bertakwa. Jadi oleh karena itu tadi ayat yang saya sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman menjelaskan agar kalian menjadi mulia di sisiku, yaitu tentunya dengan bertakwa. Maka ada satu kewajiban, yaitu kewajiban berpuasa. Ya, tadi saya katakan bahwa takwa itu sendiri adalah merupakan semangat kehadiran Allah, di mana kita harus senantiasa membayangkan Allah itu selalu mengawasi diri kita, dan itu diwujudkan dalam ibadah puasa. Oleh karena itu dalam sebuah hadis mengatakan bahwa seluruh ibadah itu maka ganjarannya adalah untuk yang bersangkutan. Sholat, zakat, dan lain sebagainya, semuanya kemanfaatannya untuk yang bersangkutan.
sedangkan puasa adalah untukku, kata Allah. Puasa untukku dan sayalah yang akan membalasnya nanti. Wa ana ajzi bihi. Ini menunjukkan bahwa di dalam berpuasa ini adalah merupakan latihan untuk menuju ketakwaan. Ya, betul, Bu. Karena tadi di puasa itu pertama kita harus melatih yang namanya kejujuran. Ya. Karena ibadah puasa itu adalah ibadah yang tidak terlihat oleh siapapun. Jadi hanya Allah dan kita sendirilah yang tahu. Itu berarti kita melatih kejujuran. Begitu juga ini bisa menular kepada amal-amal perbuatan yang lain, sehingga kita pun akan selalu berusaha jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika melakukan ibadah, melakukan apapun tindakannya, kita selalu mempertimbangkannya adalah Allah. Yang kemudian yang kedua, berpuasa itu melatih kepedulian. Kita tahu bahwa salah satunya adalah dengan mengosongkan perut, ya. Yeah. Nah, dengan mengosongkan perut, dengan mengisi dengan ibadah dan lain sebagainya, itu sebenarnya lagi melatih kepedulian kita. Kita dibelajari untuk bagaimana merasakan mereka yang lapar. Sebenarnya bagaimana sih orang yang lapar itu? Makanya kita juga harus merasa bagaimana rasanya lapar. Nah, itu menumbuhkan kepedulian kepada diri kita, sehingga kita peduli kepada sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita yang tidak mampu. Sehingga dengan demikian kita pun tidak hanya hablum minallah, yaitu kejujuran kepada Allah tadi, akan tapi juga kita melatih untuk hablum minannas. Nah, dengan latihan-latihan seperti itulah maka kita nanti akan dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. La'allakum tattaqun, semoga agar kalian semua menjadi pribadi-pribadi yang takwa, dan dengan demikian orang-orang yang bertakwa itu akan mendapatkan tempat yang mulia, martabat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, seperti itu ya. Ada beberapa yang bisa diambil ya dari bulan puasa ini ya Pak Yai ya. Latihan untuk menjadi takwa, salah satunya bisa melatih kejujuran dan juga melatih kepedulian kita terhadap sesama. Nah Pak Yai, bagaimana caranya atau tipsnya nih untuk menjaga keimanan kita nih, biar nggak naik turun? Biasanya tuh pas lagi ini naik, tapi tiba-tiba kadang gitu, ada aja ininya, godaannya gitu. Gimana caranya tuh Pak Yai biar stabil bahkan bisa meningkat sampai ke takwa? Betul. Jadi keimanan itu dalam sebuah hadis disebutkan al-imanu yazidu wa yanqus. Jadi iman itu berkurang dan bertambah. Jadi ibarat balon ya. Itu kembang kempis lah. Oh iya benar. Jadi wajar kalau misalnya suatu saat keimanan kita menurun, ya wajar lah. Bisa juga suatu saat menguat dan lain sebagainya. Nah, salah satu melatihnya adalah dengan mengamalkan ibadah. Salah satunya ya dengan beribadah ya, termasuk diantaranya puasa. Kita dengan beribadah, insya Allah nilai keimanan kita akan semakin bertambah dengan memperbanyak ibadah, dengan membaca Al-Quran, dengan merenungkan makna Al-Quran, maka keimanan kita akan bertambah. Satu hal lagi yaitu dengan bergaul dengan orang-orang yang soleh. Itu biasanya kita akan tertular dengan orang-orang yang keimanannya lebih besar dan kita ikut menjadi perangkat keimanannya. Ya. Jadi ada beberapa hal sehingga kemudian iman kita bisa bertambah. Salah satunya adalah dengan amal perbuatan. Itu dia pemirsa ya, penjelasan dari Pak Yai seputar bagaimana caranya memperkuat iman dan takwa di bulan Ramadan kali ini. Bisa kita harus punya rasa takut terhadap Allah, menerima ketentuan Allah, dan juga bersiap atau membekali diri untuk meninggalkan dunia ini ya. Kesimpulannya ada Pak Yai secara singkat mungkin? Kesimpulannya ibadah puasa ini adalah merupakan sarana agar kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan insya Allah dengan takwa kita termasuk hamba-hamba yang mulia di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu dia pemirsa pembahasan kita pada sore hari ini dalam program Cirebon Mengaji. Terima kasih banyak Pak Yai dan juga teman-teman santri dari Pondok Pesantren Khas Kompak. Kita akan berjumpa lagi besok pemirsa dalam program Cirebon Mengaji.
Budayakan kembali maghrib mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Saya Lulu Jana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salurkan zakat, infak, dan sodako Anda melalui Basnas Kabupaten Cirebon. Zakat, infak, sodako Anda insya Allah akan kami kelola dengan amanah, profesional, transparan, dan akuntabel. Cinta zakat menyejahterakan umat, Cirebon mengaji dan indahnya berbagi.